Nah, kami akan mencoba menjadi teman diskusi lah ya. Disebut sebagai pemateri saya sungkan karena Bapak dan Ibu ini jauh lebih paham daripada kami bertiga gitu kan ya. Ini pertama saya tentu sangat meminta maaf. Jadi bukan berarti kami bertiga ini yang paling tahu atau mungkin bisa disebut pakarnya. Saya kira kita sama-sama pembelajar. Jadi apa yang kami sampaikan merupakan hasil penelaahan dan pemikiran kami, dan mudah-mudahan ini bisa membantu untuk menjadi partner diskusi sehingga kita semua menjadi bisa memahami apa sih yang diinginkan dari modul inovasi pembelajaran ini. Saya belum bisa share screen, Pak. Bisa dijadikan host atau co-host? Oke. Oke, baik. Eh, sudah tampil ya? Sudah keluar di situ. Oke. Baik Bapak dan Ibu, ini saya enaknya gimana ya? Berdiri atau duduk ya? Kalau duduk rasanya jenuh gitu. Tapi kalau berdiri enggak terlihat di layar ini, di layar zoomnya ya. Jadi mohon maaf yang di belakang, mudah-mudahan tidak ngantuk karena kita baru selesai makan ya. Biasanya penyakitnya yaitu mata ya. Oke, Bapak dan Ibu ini di sininya nggak muncul Pak Citra. Ininya di minimize ya. Gitu. Baik, kita akan mulai. Saya mencoba untuk pertama membahas atau mungkin bahwa kita itu ada keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan. Jadi yang menyebabkan kenapa kita sekarang harus mempelajari apa itu kurikulum ya, kurikulum merdeka. Jadi ini tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Dan ini sebetulnya ada keputusan yang selanjutnya ya. Kemudian ada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi nomor 8 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, jenjang pendidikan menengah, dan kurikulum merdeka. Ini sementara yang bisa saya sampaikan sebagai dasar bahwa kita melakukan perubahan dalam mungkin desain ya, saya sebut desain pembelajaran dalam konteks kurikulum merdeka. Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya akan fokus ke media pembelajaran. Jadi sebagai mungkin ini penyamaan persepsi saja ya, karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan media pembelajaran. Bapak Ibu dosen, guru, apalagi para senior, saya kira sudah sangat familiar. Media pembelajaran itu semua perangkat lunak, nah ya, ada software atau perangkat keras, hardware, yang berfungsi sebagai peralatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan-pesan pembelajaran dari pengirim, penerima pesan, hingga dapat merangsang perasaan, perhatian, minat peserta sehingga terjadi efektivitas, efisiensi proses pembelajaran. Jadi ini definisi media yang agak panjang karena memang ingin melingkupi semua hal itu kan. Dan saya yakin ini sudah menjadi gimana?
slideshow. Yang besar ya. Oke ya. Oke, diperbesar. Oke, jadi kita samakan persepsi kita bahwa media belajar itu sebagai mungkin tools ya, bisa disebut perangkat gitu ya, tools. Nah, di sini kita ada sedikit harus berubah karena apa? Karena memang ada tuntutan dunia ya, ada tuntutan yang tidak bisa kita hindari. Tuntutan tersebut terkait dengan ada kemajuan teknologi informasi, kemudian ada keterampilan abad 2021 ya, yang ditandai dengan critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Nah, jadi dua komponen utama antara kemajuan teknologi informasi dengan abad 21. Nah, abad 21 inilah yang akan menghasilkan generasi bukan hanya generasi Z ya, tapi sudah generasi milenial gitu. Nah, karena kita harus mendorong terciptanya ini. Creativity, critical thinking, collaboration, sama communication. Dua hal itu yang mendorong. Ya, feedback dari mana? Bocor ya? Bocor ya. Aman. Terjadinya inovasi dalam pembelajaran. Nah, jadi kenapa kita sekarang harus ya? Ini jadi harus ya. Jadi harus melakukan elaborasi berbagai hal potensi untuk menghasilkan pembelajaran inovatif. Selamat datang, Prof. Mohon maaf, kami mengawali. Baik. Ada beberapa hal. Ini istilah assessment itu sekarang menjadi sangat populer. Kalau dulu kita mengenal sebagai mungkin tes ya, tes sumatif, formatif gitu kan. Sekarang kita lebih banyak didengarkan istilah assessment gitu kan. Walaupun maknanya sama saja gitu. Tetapi kebijakan Pak Menteri menginginkan assessment yang dipakai. Assessment ini seperti Bapak dan Ibu ketahui, saya yakin bahwa sebelum kita menentukan inovasi apa yang mau kita lakukan, maka kita harus melakukan assessment, gitu kan ya. Ya, sama halnya seperti kita akan memilih beli mobil apa, gitu. Kita akan ganti mobil, maka kita akan lakukan assessment mulai dari kemampuan pembiayaan kita sampai ke model kendaraan yang mau dipilih, juga mungkin restu keluarga ya Pak ya. Restu dari istri dan ya. Maunya yang mana? Nah, ini assessment. Assessment yang dilihat adalah dalam proses assessment itu tujuan. Ya, jadi sebetulnya nggak jauh beda dengan yang kurikulum sebelumnya Bapak dan Ibu. Jadi tujuan itu menjadi tolak ukur pertama dalam melakukan assessment. Jadi siswa kita mau dibentuk menjadi siswa yang seperti apa. Itu tujuannya, saya yakin sudah sama lah. Kemudian kebutuhan media. Nah, ini kebutuhan media juga perlu kita assessment. Karena memang siswa kita itu tidak bisa digeneralisir. Nah, terlebih untuk siswa yang disabilitas. Anak tunagrahita tidak bisa dikasih video. Itu kan hanya bisa mendengar tunanetra ya kan. Anak tunarungu dia tidak bisa audio. Dia harus video dengan gerak. Nah, itu disitulah kebutuhan media ini perlu kita assessment. Sama juga dengan siswa yang mungkin anak kelas 1 bisa kelas rendah sama kelas tinggi, itu juga kita berbeda. Kalau di kurikulum Merdeka ini dikenalnya fase ya. 1, 2 itu fase A gitu kan. 3, 4 itu fase B. Nah, nanti
Untuk kalau yang disabilitas beda lagi. Nanti saya akan tampilkan pembagiannya. Kemudian kita juga mengasesmen perkembangan teknologi informasi itu pasti. Kemudian karakteristik siswa ya. Jadi karakteristik siswa itu kita asesmen. Jadi mengembangkan media ya tentu kita harus paham siswanya berkarakter seperti apa. Dan saya mungkin ini mohon maaf ya di beberapa daerah ada siswa yang sudah mengenal digital, ada siswa yang mungkin lingkungannya karena memang keterbatasan jadi tidak mengenal gitu. Jadi kalau misalkan guru di sekolah, ayo kalian kami tugaskan untuk download video ini, ada di alamat YouTube-nya ini, gitu. Tapi anaknya mungkin di rumah ya karena tidak memiliki sehingga menjadi kurang efektif gitu tugas tersebut gitu ya. Atau cenderung memberatkan siswa dan keluarganya. Nah di sini karakteristik siswa yang harus kita asesmen. Termasuk tadi yang saya sebutkan karakteristik media digital dan non-digital. Ya mungkin untuk mensiasati kondisi seperti apa kita memberikan media yang berbentuk digital dan non-digital. Oke, nah ini contoh pembagian, bukan contoh, sorry. Kebijakan ini ya. Fase A kelas 1-2 SD, ini sebagai perkenalan aja. Dan saya yakin sudah tahu Bapak dan Ibu semua ya. Fase B kelas 3 kelas 4 SD, fase C kelas 5-6, fase D kelas 7-9. Nah, kemudian fase E ini 10 SMA SMK dan fase F 11-12. Nah, ini nanti konsekuensi ke modul ya. Ke modul karena di sini kita akan membuat modul. Jadi kita harus ya hafal ini tentang fase ini. Kalau yang untuk pendidikan khusus, nah ini pendidikan khusus, ini untuk siswa yang di SLB, itu fase A itu usia kurang dari 7 tahun, atau sama, kelas 1-2 SLB, fase B ini usia mental 8 tahun, nah ini beda antara usia mental dengan usia biologis ya Bapak dan Ibu ya. Kalau usia biologis 7 tahun tuh ya sudah bisa berbicara gitu. Tapi kalau yang mental ini karena biasanya anak grahita atau autis atau ADHD. Nah, ini usia mental. Ya. Yang usia mental 8 tahun itu biasanya umur biologisnya itu 16 tahun, Pak. Ya, tunagrahita walaupun ringan ya, anak tunagrahita yang usianya 20 tahun itu sebetulnya kemampuannya baru untuk materi 10 tahun gitu. Gitu. Itu yang usia mental ya. Nah, ini disebutnya usia mental. Nah, ini memang berbeda, jadi otomatis nanti dalam penyusunan modulnya disesuaikan dengan usia mental itu. Kemudian, nah ini kami datang ke sini itu sudah membawa suatu software berarti ya. Perangkat untuk belajar. Jadi nanti kita tidak hanya manual seperti yang di awal pembukaan saya ini. Bapak dan Ibu akan kami ajak lebih pada pembelajaran digital. Ya. Berarti kita sudah mulai ke ini aja Pak Citra ya. Bapak dan Ibu semuanya bawa laptop? Ya, mohon yang bawa laptop bisa dibuka, termasuk yang teman-teman dari Surabaya. Karena materi yang saya sajikan, nanti akan disajikan Pak Citra, Pak Edi, itu sudah ada di sini. Itu. Pak Citra sudah. Ini Pak Citra atau saya tampilkan? Saya Pak Citra aja yang tampilan ya. Saya stop screen, share screen-nya. Ya, ganti Pak Citra namanya, Citra Kurniawan.
Ya biar perkenalan tidak hanya saya, nanti ada Pak Citra Kurniawan. Saling dipandu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya kayaknya lebih enak berpindah ya Pak Asep. Kayaknya membelakangi ngapunten. Jesus sebentar. Bapak Ibu, sebenarnya yang disampaikan Pak Asep itu kan kalau kita kaitkan dengan kebutuhan belajar dan kemudian kita kaitkan dengan need assessment yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep sebelumnya, bahwa kebutuhan kita sebenarnya tidak hanya memahami bahwa belajar itu berorientasi pada peserta didik, ya. Tapi kita memahami bahwa ada karakteristik teknologi yang perlu kita sangat pahami. Bahkan mungkin kalau saya lihat beberapa waktu yang lalu di ULM kan sudah mengembangkan e-learning ulm.ac ya. Mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan. Basicnya hampir sama dengan yang kami kembangkan, ini namanya inovasi belajar.id. Sebenarnya kalau di UM sudah ada masih Bejar, tapi kenapa kami mengembangkan di luar dari institusi, karena hobi kita otak-atik ya. Kalau di institusi itu kan kadang mau otak-atik dikit beresiko, tapi karena kita ingin mengembangkan lebih lanjut maka kita mengembangkan platform ini. Bapak Ibu, karena kita ingin mengembangkan platform ini di pelatihan kita hari ini dan sampai dengan 3 hari ke depan, maka kita ingin mencoba share pengalaman bagaimana cara kita mengintegrasikan media belajar basis digital dengan LMS. Jadi selama proses pelatihan dan selama proses kita sharing sampai dengan hari terakhir, kita akan sharing di platform inovasibelajar.id. Jadi Pak Ibu silakan masuk di inovasibelajar.id dan kemudian melakukan proses untuk login. Jadi di sebelah kanan atas nih Bapak Ibu itu ada tombol login. Oke. Tombol kanan atas ada tombol login. Inovasibelajar.id, mungkin ini Ibu. Oke, saya sharing dulu Nji. Sama aja. Ini Mbak Ibu? Kirim aja ke Jun. Bapak Ibu sini nggak ikut. https://inovasibelajar.id. Jadi cukup sederhana sekali, jadi tinggal Bapak Ibu membuat akunnya, dan setelah membuat akunnya nanti saya bantu untuk approval dan tinggal langsung join kelas di link yang di bawah ini. Asep juga coba masuk. Sampun Mbak Ibu. Oh sampun ya. Iya sampun. Gimana? Oh iya, bentar. Boleh. Saya share di Pak Asep Ji. Share di ini ada grupnya nggak Pak? Belum. Share-nya masalahnya kami belum tahu grupnya apa. Bentar. Inovasibelajar.id, ketik di ini aja Bapak Ibu, di kayak seperti mau Google gitu ya, di Google inovasibelajar.id itu langsung keluar kok. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Yang sementara dibuka di Inovasi Belajar dulu. Oke, saya ulangi. Jadi sambil bareng-bareng Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu belum punya akun maka silakan di login sebelah kanan dan melakukan create new akun di sini. Registrasi dulu saja. Di create new akun.
kemudian username, terserah Bapak Ibu yang nggak lupa ya. Kemudian passwordnya, jadi passwordnya ini kita menggunakan beberapa kombinasi. Password minimal 1 huruf besar, minimal 1 huruf kecil, kombinasi angka dan tanda pagar. Jadi saya bisa ulangi, passwordnya 1 huruf besar, 1 huruf kecil, kombinasi angka diakhiri tanda pagar. Jadi misalnya A besar, B, C-nya kecil, 1, 2, 3 pagar. Misalnya kayak gitu ya. Jadi username-nya diisi, kemudian passwordnya diisi sesuai dengan yang diingat saja, nggak usah terlalu susah. Email address-nya ya silakan, memakai Gmail dipersilakan, memakai Intusi dipersilakan. Sebagai contohnya ini, saya akan coba. Saya hapus punya saya dulu nih, karena saya sudah. Ini ada Mas Adri Satrio ini. Saya confirm. Kemudian Mbak Arum ya. Ya confirm, kemudian Bu Ati confirm. Kemudian Bu Dewi confirm. Bu Dewika confirm. Pak Hendros Putro confirm. Confirm. Pak Heri Setiawan 2 ini. Terserah nanti pakai yang mana saja ya Pak Heri. Saya confirm. Yang sudah tinggal join kelas saja. Kalau yang sudah saya confirm. Pak Lazuardi Akbar itu confirm. Kemudian Bu Parida confirm. Reski confirm. Confirm. Terserah aja Bapak Ibu nanti. Karena ada yang daftar 2 ya. Saya confirm semuanya. Bu Sherly confirm. Yang sudah silakan masuk di link ini Bapak Ibu. Yang sudah silakan masuk di link join kelas saja. Langsung http bit.um.id ITULM 2023. Atau kalau ini kesulitan, ya Bapak Ibu, kalau kesulitan mudahnya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah bisa join, yang sudah bisa confirm, bisa masuk dulu, login. Kemudian di sini ada course, silakan diklik saja course-nya paling depan. Kalau tinggal masuk saja, nanti ada password yang diisi. Passwordnya itu IHT-ULM 2023. Saya sudah kirim ke grup, mungkin di share di grupnya. Yang sudah saya confirm bisa langsung join kelas. Saya sambil paralel confirm ya Bapak Ibu. Error nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa, nggak masalah error. Memang sengaja saya PHP-nya error kan, biar tidak langsung approval. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting saya sudah bisa confirm di sistemnya. Aminuddin Putra saya confirm, Ananda Setiawan saya confirm, kemudian Arif confirm, kemudian Bu Emma Rosana saya confirm, kemudian
Pak Edo sound confirm. Pak Lazuardi Akbar 2 kali sound confirm. Pak Naufal sound confirm. Nur Fajiras confirm. Reski Fadilas confirm. Suhartono saya confirm. Kemudian Ali Rahman saya confirm. Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk kelas? Sudah berhasil? Sudah berhasil masuk kelas? Belum. Yang belum sakit sinten Bu? Sinten ya, saya Jawa, masalah. Ngapunten, saya kebiasaan. Siapa Ibu? Oh, belum daftar ya Ibu ya? Oh, di sini Bu, Ibu. Ya, create new account. Sekedar Ibu. Oh, sudah. Oh, ini belum. Jadi masuk yang tadi Bu. Yang link sudah keluar dulu. Keluar dulu aja. Yang ini kan ada tampilannya yang bawah. Silakan masuk aja di sini. Nah, ini diisi enrollment key-nya yang tadi. IHT berapa ya? Sampun, nggih. Kedap nggih. Nggih. Sudah saya confirm tadi, Pak? Ya, passwordnya. Oh, lupa. Nanti saya bantu riset, Pak. Nggih. Sampun sudah masuk, Pak? Belum daftar. Oh, belum daftar. Nggih. Ini mana? Nggih. Nggih, sinten? Sinten lagi, kebiasaan. Udah. Oh ya, udah. Nggih. Username-nya itu kan bukan email. Iya. Mungkin salah. Yang saya bantu riset passwordnya karena lupa ada. Saya bantu riset nggih. Nggih. Passwordnya saya ganti mboten apa ya, Pak? Mboten apa ya. Nomornya A besar ya, Pak ya. Saya gantikan Pak Ali. A besar, L kecil 1 2 3 4 5 pager gitu ya, Pak. A besar, L kecil, I kecil 1 2 3 4 5 pager. Nggih. Pak Citra, saya. Sudah saya update. Hartono. Oh, Pak Hartono ya lupa nggih, Pak. Iya. Sebentar. Di belakang banyak berhasil tuh. Pak Karim so confirm. Sebentar, saya sekalian confirm yang lain, J. Pak Suhartono, sekedap. Niki, J. Nggih, Pak. Saya ganti, Pak ya. Saya tulis, Pak, bentar, Pak. Oke, Pak, silakan, Pak. S-nya besar. S-nya besar. Suhartono. Gitu ya, Pak ya. Suhartono. Pager. 1 2 3 pager. Oke. Gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Matur suwun. Nggih. Oh, lupa password. Aminuddin Putra nggih. Saya kasih A besar, MIN-nya kecil 1 2 3 4 pager nggih.
Ya, Prof. A besar, M kecil, I kecil, N kecil, 1, 2, 3, 4 pagar ya, Prof. Sampun, Prof. Saya bantu update ya. Ya. Itu Pak Edo. Oh, Pak Ali ya, Pak? Ali. Sebentar, Pak. Satu. Yang mana, Pak? Ali Rahman. Yang tadi loh baru Ali underscore BK. Jangan disamakan dengan password ATM ya, Bapak. Pak Kaedo, ntar. Pak Kaedo, username-nya panjang banget. Saya bantu update, pakai Edo saja, E-nya besar, DO 1, 2, 3, 4 pagar. Gitu Pak Edo? Sampun Pak Edo. Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk, silakan join ke kelasnya. Caranya mudah Bapak Ibu, silakan masuk di tampilan depan. Di tampilan depan ini gak usah login dulu, gak apa-apa. Yang sudah saya bantu riset dan sudah bisa masuk, silakan tampilan depan. Di bagian bawah itu sudah saya buatkan untuk kelasnya in-house training ULM, tinggal klik saja. Dimasukkan loginnya, kemudian login. Itu saja. Username, password, kalau bisa jangan lupa lagi. Jadi kenapa kami mengembangkan platform ini? Kami ingin memberikan sebuah share pengalaman terhadap lingkungan belajar secara digital, karena 3 materi yang nanti kami kembangkan, baik itu yang nanti disampaikan oleh Pak Asep, kemudian Pak Idianto dan saya, sampai dengan 3 hari ke depan saling bersinggungan, di mana ketika kita menerapkan sebuah metode baik sekarang hybrid seperti ini ya, yang secara luring kemudian secara daring, atau Bapak Ibu ada yang menggunakan secara blended atau mungkin menggunakan dengan metode sinkronus atau sinkronus, maka tidak bisa menolak yang namanya platform pembelajaran online. Sehingga mohon maaf kami terpaksa untuk di awal langsung memberikan sebuah materi platform gunanya untuk share terkait dengan lingkungan belajar dan pengalaman belajar ini yang sebenarnya Bapak Ibu yang dirasakan oleh peserta didik kita. Jadi dengan kita mengetahui perasaan dan apa yang dipikirkan peserta didik kita, setidaknya kita bisa mengetahui kira-kira karakteristik media apa yang mereka inginkan. Sampun, Bapak Ibu, yang sudah bisa berhasil masuk ke kelas, bisa minta tolong angkat tangan. Oke. Jadi kalau sudah bisa masuk kelas, ini tampilnya seperti ini. Ada pembuka, silakan kemudian kalau sudah bisa masuk kelas, silakan kerjakan pretestnya dulu Bapak Ibu. Ngapunten. Yang boten dereng sakit, yang belum bisa siapa? Iya betul. Langsung saja. Sekali saja, cuman multi choice saja.
Halo. Passwordnya dipastikan ada huruf besar 1, huruf kecil minimal 1, kombinasi angka dan tanda pagar. Ya. Di continue saja. Ya, ini ya. Ya, prioritas. Ya, Bu. Pakai yang ini. Sama saja, Bu. Kalau lain. Nah, tinggal prioritas. Sampun, Prof? Sampun. Nih. Oh, yang lupa atas nama siapa, Bu? Yang tadi ini belum dicoba tadi yang Shirley. Saya risetkan ya. Sama ada yang belum confirm. Ngapunten pretesnya nggak susah-susah Bapak Ibu. Jadi kenapa di pertemuan-pertama ini kita lakukan proses seperti ini, biar nanti selanjutnya nggak terlalu susah kita membagikan materi, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah akan bisa merasakan bagaimana sih merancang sebuah pembelajaran online dengan karakteristik modul digital yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Saya izin. Oh, enje. Oke, sebentar. Di chat box. Oh, enroll key-nya ya, bentar. Dikirim di chat box lagi. Iya. Sama perlu. Semua peserta udah ngomong. Oke, semua peserta bisa ngerjakan pretest sih. Bapak Ibu silakan dikerjakan pretesnya kita. Semua peserta mau yang dosen, tendik sama. Semua peserta yang biar mengalami. Betul ya. Silakan diklik Bapak Ibu tadi untuk pretestnya. Yang belum bisa tadi Bu Shirley ya. Bu Shirley masih belum bisa nggih? Ini nih. Belum. Belum katanya. Username-nya sudah bisa tahu username-nya? Username-nya itu Shirley PSP. Iya, salah ya. Iya. Berarti passwordnya sudah benar ya, Bu ya? Keharatan menulis ngaran sama Bu Shirley. Bapak gimana Bapak? Bentar. Ini already exist berarti ada yang pakai. Dikasih angka saja berarti. Farudin angkanya berapa gitu. Oh iya saya confirm. Ini anunya berapa? Atas nama siapa Pak? Oke. Oke, sekedap. Ya, confirm. Sudah Bapak Rizky? Rizky dicoba lagi. Oh. Iya, ini sudah saya bantu confirm, jadi tinggal langsung login saja Pak Rizky. Pak Farudin juga sudah, Pak Iskandar Sah sudah, Nimis sudah. Jadi kalau belum sudah daftar, tunggu kita approve ya Pak. Pak Farudin sudah Pak. Bu Siti Aziza sudah.
Pak Titus Bastian sudah? Nggih. Siapa, Pak? Van. Enggak ada, belum daftar, belum selesai registrasi. Oh ya, masih proses. Itu mah tanya. Kita sih di mana? Ya, Bu Siti. Gimana Bu Siti? Bu Siti sudah kita approval Bu, tinggal coba masuk di platformnya. Caranya gini Bu, saya bantu untuk share nih. Jadi Bapak Ibu yang sudah kami approval tinggal masuk di inovasibelajar.id di halaman depan sendiri tanpa login nggak apa-apa. Kemudian geser di bawah, di situ ada in-house training ULM, silakan diklik saja. Kemudian baru masukkan username dan password, nanti memasukkan kode enroll key-nya. Kode enroll key-nya IHT ULM 2023. Sudah ada yang pretest? Sudah. 10. Gimana yang di belakang Bapak Ibu? Apa Pananda masih belum? Aman? Mantap. Iya. Pretestnya sudah dikerjakan? Mantap. Nilainya pretestnya 100, ini posasinya berapa ya? 120 kan? Sudah lulus. Sebab, ya sudah. Loh, Sebentar saya confirm dulu. Ini sudah saya confirm. Sudah? Pak Rizky. Pak Rizky sudah daftar, Pak? Rizky ini Wijaya Kusuma ini. Pak Rizky Wijaya Kusuma sudah daftar? Coba dibuka aja. Dia lupa password sama. Oh, belum. Daftar dulu, Pak. Jadi yang belum, saya izin share lagi caranya. Jadi Bapak Ibu yang belum daftar di platform Inovasi Belajar, silakan masuk di inovasibelajar.id, kemudian klik sebelah kanan ada login, dan kemudian baru create new account. Seperti buat email. Tinggal create new account aja, kemudian kami akan approve. Gitu saja, cukup itu saja Bapak Ibu. Bu Azizah tadi tanya. Pretestnya di sebelah atas sesudah pembuka Bu. Jadi Bu Aziza sudah masuk kelasnya Bu. Jadi pretestnya di sini Bu. Jadi di sini di bawahnya ada pretest, silakan diklik saja pretest. Ada yang banyak nilainya 100 semua ini. Ada satu yang salah satu. Nggak apa-apa. Jadi soalnya ini menggunakan
question bank ya Bapak Ibu. Jadi acak boleh jadi satu orang dengan orang lain berbeda, dan ketika proses nanti boleh jadi juga akan berbeda ya. Tapi intinya tetap sama. Bu, siapa? Oh, nama kamu masih ingat? Siapa namanya katanya, Bu? Oh, sudah Bu. Kamu masih ingat ya, Bu? Bu Mimisnya. Bu Mimis saya bantu riset ya Bu. Passwordnya itu M-nya besar. Mimis ya, I-nya kecil, M-I kecil, Mimis gitu ya Bu. 1, 2, 3. Ya sebentar. 1, 2, 3 pagar Bu. 1, 2, 3 pagar. 2, 3. J. M-nya besar, I-nya kecil, Mimis. 1, 2, 3. Oke. Selama 3 hari ke depan kita akan nanti membagikan materi di platform ini, Bapak Ibu. Jadi nanti yang kita arahkan sebagai preview, yang pertama adalah mungkin di pertama-tama nggak terlalu berat ya Pak, soalnya kayak suasananya mau mulai ngantuk. Yang penting dipastikan bahwa Bapak Ibu hari ini sudah berhasil masuk di platform. Besok kita akan bertemu dengan pertama mungkin dari Pak Asep akan melanjutkan terkait dengan inovasi belajar. Mengacu pada apa? Pertama mengacu pada karakteristik pembelajar, kemudian kebutuhan belajar, kemudian karakteristik dan media. Kenapa kita perlu Bapak Ibu sekarang untuk menjalani masuk di platform? Karena inilah yang dirasakan peserta didik kita ketika masuk kelas. Kalau kita sebagai seorang dosen kan kadang-kadang, oh sudah ada tendik yang memasukkan, tinggal masukkan saja. Tapi kan peserta didik berbeda perasaannya. Maka inilah yang kemudian kita ingin melakukan proses kembali bahwa yang dirasakan peserta didik harus sama-sama kita rasakan sehingga kita nanti bisa memahami kira-kira peserta didik itu butuhnya apa, media yang bagaimana, media yang mereka butuhkan yang sesuai dengan karakteristik mereka dan karakteristik media yang kita gunakan untuk proses pembelajaran. Itu Pak Asep? Mau dilanjutkan untuk inovasi sedikit untuk pemanasan? Monggo. J, dilanjutkan Pak Asep, J. Untuk masuk di inovasi belajar secara sebentar saja karena mungkin waktunya juga suasananya malam kayaknya perlu untuk sedikit effort lebih tinggi ya. J, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah diadakan tes awal ya, pretest ya. Nah ini luar biasa ternyata karena memang isinya pesertanya dosen, jadi banyak yang sudah betul semua. Guyonannya saya, candanya saya ini kalau sudah betul semua enggak perlu ikut 2 hari lagi nih. Langsung lulus. Tapi kita menjaga silaturahmi jadi tetap ketemu lah Bapak Ibu. Oke, Bapak dan Ibu ini waktunya sudah sampai, kita sesuai jadwal ya? 21.00. Saya bergantung peserta aja untuk saat ini. Apakah kita lanjut atau kita istirahat break? Istirahat ya. Jadi ini 1 jam saja ini ya. Masih ada yang kesulitan tidak? Semua peserta di sini sudah masuk semua? Alhamdulillah ya. Dari Universitas Jayakusuma ada pertanyaan?
Ya, aman sepertinya. Saya percaya dengan Bapak dan Ibu semua. Ya, oke. Ini ada pesan satu masuk, apa nih pesannya? Oh cukup Pak. Oke. Saya itu apa ya, mitra yang baik lah. Pokoknya kalau mitranya bilang cukup, cukup. Terima kasih untuk sementara itu pemanasan dari kami. Mohon maaf kalau ada kehilapan. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Bas. Baik, terima kasih banyak Pak Asep, Pak Citra, dan Pak Edi. Bapak Ibu sekalian, jadi ini baru awal kegiatan sudah rame gitu ya. Cuma tidak tahu ramenya yang mana, tapi yang jelas ini menunjukkan bahwa pembelajaran kita sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga, karena kita memang menjadwalkan malam ini hanya 1 jam, dan tadi kesepakatan juga sudah dikatakan bahwa cukup juga tadi ada, sehingga kita akan memulai pembelajaran kembali besok pagi mulai jam 8 ya, jam 8 WITA atau jam 7 WIB bagi teman-teman yang ada di Surabaya ya. Nah, sebagai informasi, habis ini Bapak Ibu silahkan untuk menikmati snack yang sudah ada disediakan di depan ruangan sebelum kembali ke kamar. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Satu atau mungkin? Tidak ada? Atau pesan saja tolong passwordnya jangan lupa besok ya. Nanti besok reset lagi. Baik, itu saja, terima kasih. Kita cukup ya di foto ya, kita cukupkan kegiatan pada malam ini dengan mengucap hamdalah. Kita bertemu kembali besok. Kita akhiri kegiatan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.